Setelah itu peperangan murni dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Sehari setelah kepulangan Rasulullah menuju Madinah di waktu zuhur, beliau meletakkan senjata dan lain sebagainya di rumah istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini datang ke rumah Nabi dengan muka seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Siapa namanya? Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu sahabat yang paling hafal. Malaikat Jibril ketika menjadi manusia, beliau menyamar menjadi Dihya Al-Kalbi. Siapa perempuan yang melihat? Cuma satu, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ingat saya bilang. Siapa Dihya? Dialah sahabat yang sering dijadikan perumpamaan ketika malaikat Jibril menyamar. Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, apakah kamu melihat Dihya? Iya, saya tadi baru melihatnya. Dia malaikat Jibril. Jika ada manusia yang pernah melihat malaikat dalam wujud manusia, maka di akhir hayatnya dia akan mengalami kebutaan. Maka Siti Aisyah itu di akhir hidup Siti Aisyah mengalami kebutaan. Apa yang dikatakan malaikat Jibril? Qad wada'ta as-silah wallahi ma wada'nahu fakhruj ilaihim qala ila ain qala ila Quraidah fakhraja an-nabiy ilaihim. Apakah kamu sudah meletakkan senjata wahai Muhammad? Kami golongan para malaikat dari kami masih ada senjata di tangan kami dan baju perang di tubuh kami. Maka berangkatlah ke mereka. Kemana? Ke Bani Quraidah. Makanya Nabi Muhammad segera memerintahkan para sahabat pada kala itu untuk segera berangkat ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada dari para sahabat yang sholat asar kecuali perkampungan Bani Quraidah. Kenapa? Saking gentingnya. Maka Nabi Muhammad mengepung Bani Quraidah itu ada yang mengatakan 25 sampai 45 hari. Di sini diceritakan bahwa Ka'ab bin Asad, pemuka Bani Quraidah, berkata kepada orang-orang Yahudi, hai orang-orang Yahudi, kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Aku mempunyai 3 saran. Ambillah mana saja sesuka kalian. Ka'ab bin Asad menerangkan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus dan bahwa dialah yang disebut dalam kitab-kitab kalian. Jadi saran yang pertama, kalian semuanya beriman kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, saran yang kedua, kalian berperang walaupun di hari Sabtu. Kita serang kaum muslimin walaupun di hari Sabtu. Padahal mereka semuanya tidak pernah ada yang berperang melanggar perjanjian di hari Sabtu. Makanya ketika itu Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang Bani Quraidah, hei kalian anjing-anjing, babi-babi. Jadi Nabi Muhammad pernah apa katanya? Besok kenapa? Karena di Al-Quran nenek moyang orang-orang Yahudi itu pernah dikutuk menjadi anjing, menjadi babi. Al-qiradata wal khanazir wal khanazir wa ja'ala al-qiradata wal khanazir. Orang-orang Yahudi pernah dikutuk menjadi anjing dan menjadi babi. Jadi dikatain sama Nabi, hei anjing-anjing, hei babi-babi. Dijawab oleh orang-orang yang Bani Quraidah, Muhammad, kata-katamu sebelum ini baik, tidak pernah kami melihat kata-katamu. Kenapa? Nabi lalu menjawab, nenek moyang kalian pernah dikutuk dengan kutukan tersebut, dan perbuatan kalian lebih parah daripada itu.
bisa habis dari kaum muslimin karena dibantai oleh 12.000 orang. Pilihan yang ketiga bagaimana? Kata Ka'ab bin Asad, kalian semuanya orang-orang Bani Quraidah berperang mati-matian melawan Muhammad para sahabatnya, walaupun ada kekalahan yang harus timpa di akhir. Jadi ada 3 pilihan. Satu pun dari orang Bani Quraidah tidak ada yang menjawab. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin Asad, demi Allah, tak satu pun dari kalian ini mempunyai pendirian semenjak dilahirkan oleh. Maka apa yang terjadi? Ditaklukkanlah Bani Quraidah, dan ada sekitar 600 orang Yahudi yang dieksekusi mati. Siapa yang memerintahkan? Nabi ingin membunuh mereka, ingin membunuh Bani Quraidah, tapi karena Bani Quraidah adalah suku Aus, orang-orang Aus ini kasihan, Nabi jangan. Bani Nadir tidak dibunuh, Bani Quraidah tidak dibunuh, cuma diusir. Biarkanlah mereka diusir oleh Nabi. Apa? Kemudian Nabi mengatakan, "Araditum in hakama bihim wahidun minkum." Apakah kalian rela ketika yang menghukumi mereka adalah salah satu daripada kalian? Na'am ya Rasulullah. Kaifa idza hakama bihim Sa'ad bin Mu'adz? Bagaimana jika yang menghukumi orang-orang Bani Quraidah adalah Sa'ad bin Mu'adz? Maka dijawab oleh sahabat Ansor dari suku Aus, "Radina ya Rasulullah." Maka dijemputlah Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz ada di Madinah, ada di kota Madinah. Beliau terkena panah saat peperangan Ahzab atau peperangan Khandaq. Maka dipapahlah Sa'ad bin Mu'adz dengan kendaraan. Ketika sampai di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memerintahkan, "Kumu sayyidikum." Berdirilah kalian para sahabat kaum Ansor pada pemimpin kalian, karena pemimpin Aus dari kalangan Ansor pada saat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau matikan aku sebelum 2 hal ini terjadi. Yang pertama, janganlah Engkau matikan aku sebelum aku bikin perhitungan dengan Bani Quraidah. Yang kedua, jika masih ada peperangan dengan orang-orang Quraisy, maka janganlah matikan aku." Maka peperangan terakhir Nabi dengan orang-orang Quraisy adalah peperangan Ahzab. Nah, ini sekarang bikin perhitungan dengan Bani Quraidah. Maka Sa'ad bin Mu'adz ketika ada di tengah-tengah kaum muslimin Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz, "Sa'ad, mereka adalah orang Yahudi Bani Quraidah, suku Aus, dan kamu adalah pemimpin Aus. Mereka semua orang-orang Aus rela jika kamu yang menghukumi orang Bani Quraidah." Apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz? "Hukmi nafidun ilaihim." Hukumku akan terlaksana kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Apa hukum daripada Sa'ad bin Mu'adz? Wa ammar rijal, adapun yang laki-laki, fayuqtalu kulluhum, semuanya dibunuh. Jika sudah balik, semuanya dibunuh. Jika masih anak-anak, belum tumbuh kemaluannya, jangan. Itu berarti masih anak-anak. Perempuan semuanya dijadikan tahanan. Terkejut semuanya orang-orang Yahudi.
Mereka mengira jika yang menghukumi mereka adalah sekutu mereka, teman mereka di masa jahiliyah, mereka hanya diusir saja. Sama dengan Bani Quraisy, sama dengan Bani Nadir. Tapi ternyata ini dipenggal. Ini dipenggal. Apa kata Nabi setelah itu? Hakamta bima fawqas samawati sab'i. Ya Mu'ad, ya Sa'ad bin Mu'ad, kamu menghukumi dari apa yang sudah diturunkan dari langit yang ketujuh. Maka diambillah dua orang, disuruh gali parit, digali, dipenggal, dimasukkan ke dalam. Berapa orang yang laki-laki yang dibunuh dari orang yang dibunuh? 600 orang. Lah, ini semua orang-orang Yahudi masih bingung. Yang tidak dipanggil ini masih nanya ke Ka'ab bin Asad. Itu semuanya berangkat gak kembali lagi, mereka dikemanakan. Lah, bodoh kamu ini, kata Ka'ab bin Asad. Dari tadi sudah saya berikan 3 pilihan, kalian tidak ada yang mengerti. Sekarang ketika 2 orang dipanggil semuanya dan tidak ada yang kembali, kalian malah bertanya. Mereka semuanya dibeginikan. Jadi tangannya ada di leher, mati, dipenggal, gemetar ini. Jadi ini kejadian di peperangan Ahzab, di peperangan Khandaq, dan di peperangan Bani Quraisy. Di peperangan Bani Quraisy. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Dipaham ya? Dapat ilmu. Hari ini dapat ilmu. Nah, jadi ini sebagian daripada sejarah yang terjadi di masa hidup Nabi Muhammad. Ya, satu dua ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas ini Rasulullah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi irhamni wa bi husni khatimati.